Kadang, untuk menemukan kebenaran, kita harus melepaskan jas, dasi, dan nama besar, lalu menyelami lumpur kehidupan yang kita bangun sendiri. Di usia 27 tahun, Raka adalah CEO, perusahaan konstruksi raksasa yang menguasai puluhan proyek di seluruh negeri. Namun, satu proyek megah yang menjadi kebanggaannya mulai tercium aroma busuk. Dana membengkak, material menipis, dan tenggat waktu semakin molor. Raka memutuskan turun langsung. Tapi, bukan sebagai bos. Ia menjadi seorang kuli bangunan biasa. Tak ada yang tahu siapa dia, sampai kebenaran menamparnya begitu keras. Raka menatap laporan keuangan proyek gedung pencakar langitnya. Angka-angka tak masuk akal. Dana ratusan juta menguap entah kemana. Ia mencurigai ada yang bermain curang, tapi siapa? Dan bagaimana caranya bisa mengalir tanpa jejak? Alih-alih memanggil auditor atau pengacara, Raka memilih jalan berisiko. Menyamar, ia memotong rambutnya, mengenakan pakaian lusuh, dan mendaftarkan diri sebagai buruh harian di proyek miliknya sendiri. Topeng seorang kuli. Hari pertama, keringat bercampur debu menempel di wajahnya. Tak ada yang mengenali Raka sang cico. Mereka hanya melihat Raka, kuli baru yang kurus dan pendiam, desas-desus di lapangan. Di sela mengaduk semen, Raka mulai mendengar bisik-bisik. Pembelian material dengan harga jauh lebih mahal dari pasaran, gaji pekerja yang dipotong, dan pesta rahasia sang manajer proyek. Jejak yang mengarah. Raka diam-diam memotret nota-nota pembelian palsu yang dibiarkan berserakan di kontainer kantor proyek. Semua tanda mengarah pada satu nama, Adi, manajer proyek yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Malam yang membuka luka. Suatu malam, Raka mengikuti Adi secara diam-diam. Langkahnya membawanya ke sebuah klub mewah. Musik keras, lampu redup, dan di sana ia melihatnya. Pengkhianatan, ganda, wanita yang tertawa manja. Di pelukan Adi bukan orang asing. Itu adalah Laras, pacarnya sendiri. Dunia Raka runtuh seketika. Selama ini ia percaya Laras setia menunggu. Ternyata ia justru ikut menghabiskan uang proyek bersama sang pengkhianat. Luka yang tak bisa disembunyikan. Raka pulang dengan tangan gemetar. Ia menatap cermin di kamar kos sederhana tempatnya tinggal selama penyamaran. Matanya merah, bukan karena debu, tapi karena hancur rencana balas dan bukti. Ia memutuskan untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Rekaman transaksi, foto-foto, bahkan video Laras dan Adi menghamburkan uang di klub. Perang dingin. Hari-hari di proyek menjadi medan perang batin. Raka masih harus bekerja di bawah komando Adi, pura-pura tak tahu apa-apa. Padahal di dalam, amarahnya menggelegak. Saat topeng lepas, Raka memanggil rapat mendadak di kantor proyek. Semua staf hadir, termasuk Adi. Di hadapan mereka, ia melepas helm, masker, dan topi lusuhnya. Nama saya Raka Wijaya, pemilik proyek ini, ucapnya datar. Semua wajah pucat. Kebenaran terbongkar. Satu persatu, bukti ia tampilkan di layar proyektor. Suasana kantor mendidih. Adi terdiam. Laras yang datang mencoba membela diri hanya bisa menunduk. Tak ada lagi ruang untuk berbohong. Air mata yang terlambat. Laras menangis, memohon maaf, mencoba menggenggam tangan Raka. Tapi ia hanya berdiri tegak. Kalau kau menghancurkan bisnis orang, itu buruk. Tapi menghancurkan hati orang, itu takkan pernah bisa dibayar. Pengusiran, Adi dipecat di tempat, dibawa keluar oleh satpam. Laras mencoba mengikutinya, tapi Raka hanya memalingkan wajah, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Senja di balkon. Beberapa bulan kemudian, gedung megah itu berdiri kokoh. Raka berdiri di balkon lantai teratas, menatap matahari terbenam. Ada kesedihan yang tak sepenuhnya hilang, tapi juga kebanggaan. Ia kehilangan cinta, tapi menemukan kebenaran dan dirinya sendiri.